juga ini kerjaan gitu kan, dan ini harus ada meeting saat itu juga. Itu dua aspek yang kita bingung gitu, mana mau pilih yang mana gitu kan, mana nih yang lebih penting gitu kan, antara kerjaan atau pendidikan ya gitu. Akhirnya bikin pusing sendiri kan, gelabakan sendiri gitu kan untuk milihnya, nggak balance akhirnya. Ikut 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 kuliah kelas tapi kerjaan terbengkalai ya kan, akhirnya jadi nggak fokus nih kita, pecah buyar semua konsentrasinya ketika ketika ikut kelas atau pendidikan gitu. Di sini ada nggak yang suka kayak gitu tuh? Yang ada permasalahan kayak gitu, coba. Aku pengen tanya-tanya di sini. Ada nggak? Halo, halo. Mungkin ada yang mau ini bagi-bagi ceritanya. Ada yang sama nggak? Ada katanya nih dari kakak Siwa Asel nih, gitu kan. Kak, siapa kak Siwa? Coba mana ada? Ini boleh aku tanya nggak? Nggak apa-apa ya? Boleh Kak, ini ada yang resen nih mungkin mau cerita Kak Julius Coba, dan coba, coba, coba ada nggak? Satu orang coba, boleh. Langsung open open aja coba, open mikrofonnya. Ayo, 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 ayo. Yang cowok, coba yang cowok, mana yang cowok? Yang cewek, yang cowok, Ya, boleh? halo. Ya, Oh, oke. boleh sih. Ya, Silakan. halo Kak Lydia. Terima kasih ya atas kesempatannya sama Dai juga. Nah, mungkin dari materi kali ini kayaknya relate ya sama aku gara-gara di kondisi aku sekarang ini tuh fokus di tiga kegiatan kesibukan gitu loh. Aku sibuk di kepanitiaan kampus, aku sibuk sebagai mahasiswa kampus, sebagai mahasiswa baru, dan juga empat ternyata sibuk sebagai mahasiswa baru di kepanitiaan kampus maupun kepanitiaan luar, sama kerja juga dan fokus ke duta inspirasi ini. Dan aku tuh sadar dari tiga atau empat kesibukan aku ini emang memaksa aku banget buat memanajemen waktu gitu loh. Jadi eh, aku tuh kayak dipaksa untuk bisa memanajemen waktu, bisa menyeimbangkan waktu aku tanpa kayak rasanya tuh kayak udah nggak ada waktu buat seneng-seneng nih. Kalau udah kelar kerjaan satu, pasti akan ada lagi kerjaan yang berikut dan tugas yang deadline-nya mepet. Nah, itu kayaknya relate juga sih Kak sama materi ini. Gara-gara kayak hari ini aja, aku ada kegiatan dari kampus tadi. Pas pulang dari kegiatan kampus, aku lanjut kerja bentaran doang karena kayak free part time gitu. Habis dari part time, aku lanjut ke panitia yang lain dan itu rasanya kayak nggak ada waktu. Aku bagaimana gitu loh. Kayaknya Oke, ini relate sih Kak. oke. Siapa tadi namanya? Ya, maaf ya Kak, perkenalkan aku juga Julius. Perkenalkan saya Julius dari Sulawesi Utara Kak. Ya. Oke, Julius ya. Julius biar makin semangat ya kan menjalani aktivitasnya. Nanti, kita seru, seru banget ya untuk dengerin cerita short life-nya Julius nih. Biar makin semangat, nanti kamu chat aku ya. Nanti aku kasih free gift dari aku ya. Buat Facebook kamu supaya makin cerah nanti ya. Biar makin happy di jalannya. Oke? Thank you Julius ya. Udah bagi-bagi informasi. Ya, thank you Kak Lydia, ditunggu. Ya. Oke, oke. Nah tadi guys, Julius kan udah bagi-bagi cerita gitu kan. Memang betul sekali ya, membagi waktu itu memang sulit sekali ya sayangnya. Sulit banget gitu. Aku memang juga udah di dalam fase yang berantakan waktu itu, manage-nya gitu. Akhirnya harus milih satu gitu kan, kayak gitu. Ataupun misalnya ya itu waktu bermain jadi terbengkalai, akhirnya terpakai ya kan, atau nggak fokus. Aduh, aku belum ngerjain ini nih, belum ngerjain itu ya kan. Benar-benar mengganggu banget ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Tadi kan intinya itu kita jalani ya apa yang sedang kita jalani dan nikmatin nih momen-momen yang ada ya teman-teman semuanya. Baik-baik sebelum dulu. Yang goal, terus yang goal tadi. Yang kedua kalau nggak salah. Oke, ini kan ada pertanyaan nih. Apa sih goal yang ingin kalian capai gitu kan? Oke, yang pertama ini pasti tiap orang kan melalui tantangan di hidupnya gitu kan, dan mungkin apapun misalnya kalian ingin mencapai, harus menanamkan pertanyaan apa goal yang ingin dicapai gitu kan, selama satu 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir, atau 2 tahun atau 5 tahun ke depan ya kan gitu, atau pengen pemulihan keuangan, atau misalnya pengen lebih sehat secara mental, atau misalnya pengen mengejar pendidikan gitu kan, ataupun misalnya banyak sekali tantangan-tantangan tersendiri gitu kan. Kalau misalnya mau mencapai semuanya, it's okay, no problem. Yang penting tulis dulu aja. Coba kamu tulis di note gitu kan.
apa-apa aja. Aku biasanya tuh ada buku kecil dan di sana itu aku tulis apa aja yang mau aku mau riset apapun yang goal yang aku harus capai dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau 1 tahun terakhir gitu kan. Supaya nanti kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan settingan yang memang telah kita buat sebelumnya gitu. Next, Riz. Betul, betul ya. Life balance itu tidak selalu tentang 5 hari kerja, 2 hari bermain ya. Karena apa? Karena life balance itu tentang tadi ya kesehatan secara mental atau misalnya kebahagiaan happiness ya. Itu itu memang harus kita perhatikan teman-teman semuanya. Oke? Dan untuk teman-teman yang masih memiliki karir, tentu aja itu pasti dihabiskan yang untuk bekerja atau misalnya fokus pada pekerjaan dan karir, ya kan? Banyaknya kalau misalnya kesibukan itu dilakukan sekarang ataupun untuk masa depan kamu, kalau misalnya udah pensiun kan, atau misalnya tinggal menikmati hidup aja, main sama keluarga, ya kan? Nah, itu misalnya untuk teman-teman yang sudah ada planning ke depan nih, ya kan? Gitu. Akhirnya kadang yang bikin permasalahannya ini ya itu temuan ya stres, depresi ya, dan juga atau mental terganggu gitu kan. Jadi yang tadinya happy ceria, extrovert jadi introvert gitu kan karena penuh dengan problem, penuh dengan permasalahan gitu ya. Dan memang ini yang mempengaruhi kondisi gitu yang berhubungan dengan gaya hidup ketika ada beban kerja yang berlebih atau aktivitas kerja yang melewati jam batasnya, lembur gitu. Jadi juga mempengaruhi waktu istirahat kita ya. Karena kan setiap orang itu kan punya batas waktu istirahat yang secukupnya gitu. Supaya apa? Supaya bukan cuma pekerjaan aja yang kita pikirkan, tetapi efektivitas tubuh kita, metabolisme kita itu harus diperhatikan teman-teman semuanya, ya kan? Nggak mungkin nanti kita untuk bekerja, tapi justru kita jatuh sakit, ya, misalnya jatuh sakit, dan itu akan menguras kocek uang sama sekali. Jadi work life ini harus balance dengan kesehatan, gitu, ya. Next, please. Tuh. Bagaimana kalian semua menyusun prioritas dari semua aspek tersebut ya? Satu, alokasikan waktu ya. Nah, ini adalah salah satunya. Alokasi waktu ini memang penting sekali ya, karena banyak sekali teman-teman yang keteteran soal waktu ya kan. Waktu itu memang berharga, waktu itu emas, waktu itu gold ya kan, yang memang nggak akan bisa keulang dan uh, harus kita hargai waktu itu. Karena waktu itu jadi uang loh, ya kan. Bayangin aja 1 jam kamu kerjain itu, kamu untuk nge-live streaming aja itu bisa dipakai jadi uang loh, 100.000 itu ya kan. Itu kak jam kamu ngoceh-ngoceh itu bisa jadi uang gitu kan, atau just 1 jam kamu ngerjain sesuatu ya kan bisa jadi money gitu kan, bisa jadi uang. Time is money. Jadi alokasi waktu itu memang penting sih. Energi, apalagi energi ini ya teman-teman. Energi kita harus benar-benar minum minuman yang banyak nutrisinya gitu kan, makan makanan yang nggak cuma enak ya kan, atau jangan makan makanan yang terlalu kotor terus, tapi mau makan eat clean juga agak-agak bingung kan gitu. Aduh nggak bisa gue gitu kan makan makanannya eat clean banget gitu kan. Yang penting Di jaga dekat ini. Dia lagi ngeliat kami. jaga pola makan teman-teman semuanya untuk bisa jadi lebih sehat gitu ya. Oke, next lagi kita lanjut ke betul. Ya tadi ya, selain mengelola waktu, pengelolaan energi ya kan. Uh, jadi bisa tahu nih kapan yang paling produktif ya kan, atau alokasikan tugas-tugas yang penting dulu ketika kamu bekerja ataupun tugas kampus kuliah. Itu kan dari pastiin istirahat dan pemenuhan yang cukup. Oke, next jadi lanjut ke manfaat dan fungsi ya teman-teman semuanya. Oke. Oke. Pertama, tapi sebelumnya aku mau bahas dulu sedikit ya. Ada 3 faktor nih penting banget yang untuk mempengaruhi work-life balance. Satu, waktu tadi ya kan, banyak yang waktu yang kita habiskan antara bekerja dan di luar pekerjaan. Setelah itu ada jadwal ya, rangkailah kegiatan yang sudah direncanakan sebelum kerjaan atau baik di luar ataupun dalam lingkup pekerjaan itu penting. Dan itu tadi kelelahan ya, jangan lupa minum vitamin yang cukup gitu kan. Dari faktor-faktor tersebut ya, waktu, jadwal, kelelahan atau energi itu menentukan apakah gaya hidup seseorang ini sudah mencapai gaya hidup yang work life balance atau enggak gitu teman-teman ya.
Atau misalnya dengan menerapkan healthy boundaries di lingkungan kerja kamu gitu, supaya nanti kesamaan dan capaian yang kita tuju itu untuk memastikan seseorang ini kira-kira untuk mendapatkan kesehatan mental dan emosional itu berjalan dengan semestinya atau enggak ya, gitu kan, balance atau enggak gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi healthy boundaries itu memang titik beratkan sama batasan yang dibentuk seseorang nih dengan objek yang mempengaruhi mental kita dan emosional kita juga, ya, gitu. Oke. Emotional boundaries, mental boundaries antara itu mempengaruhi sekali gitu kan. Kalau misalnya nggak balance gitu, mental kita kena ganggu kan, emosional kita bawaannya mau marah terus ya kan, atau misalnya kesel gitu kan, atau bawaannya tuh rasanya kayak, aduh, aku kesel banget aku hari ini nggak mood lagi jadi ngerjain pekerjaan itu nggak fokus ya kan, dan fisik kita juga jadinya terganggu gitu, nggak enak gitu kan menjalani hari gitu kan ya. Apalagi tingkat emosional itu kan banyak sekali kan, ada yang rendah, ada yang udah upset tingkatannya, ada yang udah tinggi gitu ya kan. Makanya coba untuk bentuk jadwal harian supaya nanti keseimbangan kerja dan kehidupan itu tertata dengan rapi gitu ya. Dan juga atur prioritas prioritas kalian. Uh, aku boleh saranin kamu boleh pakai buku kecil, catatan kecil, dan itu penting banget ternyata, supaya setiap harinya kalian catat apa aja yang mau kalian lakukan gitu. Atau misalnya notes notes gitu kan, ada hari ini penting ngerjain untuk meeting hari ini gitu kan, tugas untuk yang communication belum, hari ini segala macam. Nah itu banyak sekali kan prioritas-prioritas kalian, pastinya kalian punya mimpi dan planning untuk depannya gitu. Oke, kita lanjut tadi ke mana, manfaat dan fungsi nih ya kan, ada kepuasan kerja ya teman-teman semuanya. Ini sepi-sepi banget ya. Ini pada dengerin aku semua nggak nih? Coba di sini yang aku mau tanya lagi deh di sini. Nanti dapat nanti yang aku pengen tanya di sini nih, kira-kira em, ada yang ngerasa mental ataupun fisiknya terganggu banget nggak sih kalau misalnya kalian lagi ngelakuin sesuatu gitu? Atau misalnya kalian in case kalian dalam menjalani kehidupan kalian sekarang ini gitu, atau ngerasa healthy boundaries ataupun misalnya fisik, mental, emosional kalian terganggu gitu. Coba ada yang mau sharing-sharing nggak di sini? Langsung aja ya, langsung open mikrofonnya coba. Udah ada Kak Alfiana nih, boleh Kak on mic? Boleh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Kak Dai Paris dan Kak Lydia juga. Nah, terkait mentalnya Kak, ini saya saat ini sedang mengalami tuntutan antara pekerjaan dengan organisasi misalnya. Yang mana kedua, bukan hanya organisasi, tapi juga mengenai life itu kehidupan saya sendiri, kehidupan pribadi, yang mana hal ini sama-sama memiliki tuntutan yang besar, yang membuat saya kadang tidak bisa menyimbangkan ketiga-tiga tersebut Kak. Misalnya nih, kehidupan saya juga memiliki tuntutan yang berbeda. Nah, di organisasi juga memiliki tuntutan yang berbeda gitu Kak. Masing-masing punya deadline, masing-masing juga punya kadar sendiri, tapi itu tuntutannya itu sama-sama Kak gitu. Sama-sama besar. Jadi kadang tuh saya mengalami burnout gitu. Saya nggak tahu harus gimana. Nah, pada akhirnya saya cukup terdiam gitu Kak. Mungkin itu saja dari saya Kak Lydia. Terima kasih. Oke, nah itu memang agak-agak mengganggu ya gitu. Karena kamu bekerjanya tadi? Ya. Iya Kak, betul. Oh, gimana tuh kalau boleh tahu? Aku kerja di Infomedia Kak, kebetulan sudah 3 tahun. Saya juga kerja sambil kuliah biasanya, tapi alhamdulillah sudah lulus. Oh, jadi udah lulus ya? Keren sih, keren ya. Itu agak-agak memang suka menjadi problem utama dan agak jadi masalah utama ya. Jadi, kenapa work-life balance itu penting banget nih diterapkan nih Kak. Namanya siapa tadi? Aku lupa. Alfiana Kak. Alfiana. Oke, Alfiana. Ya, makasih lo udah sharing-sharing sama aku Kak. Siapa? Alfiana ya? Iya Kak. Iya, oke. Nanti boleh ya chat-chat aku ya sayang ya. Nanti aku kirim-kirim sesuatu something buat kamu ya. Oke? Siap Kak, terima kasih Kak Lydia. Oke, ya kita kayak bagi-bagi hadiah gitu deh. Eh, Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya guys ya. Setelah aku perhatikan memang
kalian banyak juga ya untuk permasalahan work life ini ya gitu kan. Work life balance ini karena memang aku sendiri juga merasakan gitu kan, dan juga awalnya ngerasa susah gitu, untuk aku untuk ya itu tadi, untuk mencari solusinya gitu kan. Tapi kalian harus paham kalau misalnya diri kalian sendiri yang bisa untuk mengatur gitu, bukannya orang lain, tapi memang diri kita sendiri gitu kan. Karena ya yang tahu permasalahan kita itu ya memang diri kita sendiri gitu kan. Jadi cuma diri kalian yang bisa tahu planning masa depannya apa, ya kan. Sempetin gitu. Contoh aku juga punya temen ya yang sekarang tuh umurnya udah 27 apa itu atau berapa, untuk ya cewek gitu kan. Tapi wah luar biasa semangatnya ini, benar-benar energinya nggak habis-habis gitu ya. Oh, cewek umur segitu biasanya udah pengen nikah nggak sih, ya kan? Tapi dia tuh memang happy aja, bawanya happy, dan hari ini aku ngeliat story-nya tuh udah ngajarin anak-anak, udah dia jadi guru, atau misalnya setelah itu dia nanti ikut PON, ya kan? Atau itu gimana coba dari pekerjaan dengan prestasi gitu kan? Itu aku juga, jadi kita melihatnya juga bawahnya happy, karena apa? Dia menyebarkan hal-hal yang positif ya kan gitu. Dan memang yang makanya aku pernah bertanya, kamu nggak capek apa? Aku aja ngerasa capek loh gitu kan. Enggak, dia menjalani dengan happy. Yang penting poinnya intinya adalah happiness, teman-teman ya. Happiness harus bahagia. Oke. Oke, lanjut kita manfaatnya nih, kepuasan kerja ya guys. Memang work life balance ini berhubungan signifikan banget dengan kepuasan kerja. Artinya karyawan yang punya work life balance ya dan yang tinggi gitu kan, dia pasti punya kepuasan kerja yang tinggi juga gitu. Akhirnya akan berpengaruh dengan pekerjaan yang dia tekuni gitu. Habis itu ada apa lagi? Kalau dia ini ada komitmen terhadap organisasi. Tadi juga ada yang punya permasalahan tentang organisasi, ya kan? Bingung gitu kan, susah untuk apa? alokasikan waktunya gitu kan. Memang work life balance ini juga berhubungan positif banget dengan komitmen karyawan terhadap organisasi. Kalau semakin tinggi work life balance-nya, dan bahkan semakin tinggi juga komitmen terhadap organisasi gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya ngerasa work life-nya udah balance, atau misalnya udah seimbang gitu kan antara pekerjaan dan kehidupan, ya pastinya dia akan komitmen juga gitu kan. Karena itu akan berhubungan erat sekali gitu, dan secara alamiah itu akan otak kita tuh akan berpikir sendiri gitu, akan menciptakan komitmen itu, ya kan. Terus ada namanya turnover, ya guys, turnover. Di sini ada yang tahu turnover nggak? Ada yang tahu turnover? Halo, halo. Nggak ada yang tahu turnover? Oke, nggak ada ya, nggak ada yang mau jawab ya. Nggak ada yang mau jawab nih. Oke, aku langsung ini aja ya. Padahal kalau ada yang jawab tadi mau kasih OVO nih kayaknya. Oke, work life balance itu berhubungan banget sama signifikan turnover ya. Dengan turnover itu singkatnya adalah merujuk kepada aktivitas pengunduran diri gitu kan, baik dari proses sukarela gitu kan, ataupun karena kehendak seseorang atau kehendak dari perusahaan itu sendiri gitu kan. Dan ya itu banyak sekali ya permasalahan-permasalahannya kenapa terjadinya turnover gitu. Salah satunya ya tuh mungkin aja karena apa, work life-nya nggak balance gitu kan. Ya akhirnya apa, tingkat komitmen dia dia atau energinya yang terkuras gitu kan. Akhirnya apa, bikin dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Terjadilah apa, turnover, ya kan. Karena memang ini signifikan sekali gitu. Work life balance nih turnover nih gitu kan. Hubungan antara work life balance dan turnover itu ya memang negatif gitu kan. Makin tinggi work life balance ya gitu kan, bakalan makin rendah juga tingkat turnover karyawan, ya kan. Kalau kita sudah mencapai work life balance yang seimbang, kita bisa mengatur pola kehidupan kita dengan permasalahan pribadi ataupun problem yang ada di dalam diri kita, bakalan rendah juga tingkat turnover karyawan, ya kan. Benar kan teman-teman? Makanya apa, yang lagi bekerja dan juga sambil apa punya permasalahan tuh aku jadi kerasa udah biasa jualan skincare nih kayaknya nih, yang punya permasalahan gitu kan di kehidupannya gitu. Nah itu jadi
Itu jadi salah satu tantangan banget gitu kan. Makanya kita uh, harus otak kita sendiri yang harus meminimalisir permasalahan itu supaya tidak mengganggu dalam kehidupan pekerjaan atau misalnya uh, apa tuh uh, kualitas pendidikan juga. Jadi balance seimbang. Lanjut minimnya ketidakhadiran dalam pekerjaan. Nah, sama tadi kurang lebih juga sama teman-teman sama yang penelpon tadi ya gitu kan. Ini merujuk pada hal yang hubungan yang negatif juga gitu kan. Karena kalau misalnya makin tinggi work life balance juga, makin ada juga tingkat ketidakhadiran karyawan yang suka bolos-bolos ini kan gitu karena ngerasa ada permasalahan gitu pasti udahlah nggak hadir lah gue gitu kan, malas lah gitu kan, lagi pusing pokoknya hari ini nggak mau kerja gitu. Nah itu jadi salah satu masalah ya, salah satu problem yang nggak bisa kita tuntaskan, akhirnya merujuk kepada ketidakhadiran karyawan, akhirnya turnover ya kan. Alias PHK ataupun dipecat ya kan, jangan sampai yang kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi memang kita sendiri yang harus gimana ya untuk pekerjaan ini adalah samakan dengan responsibility ataupun tanggung jawab gitu. Ketika kita ada diberikan pekerjaan gitu kan, itu adalah kesempatan ya. Itu adalah kesempatan yang memang harus kita pergunakan dengan baik, karena apa, pekerjaan ini jujur aja susah untuk dicari ya. Dari zaman sekarang cari pekerjaan itu susah, S1 S2 aja susah gitu. Banyak yang selalu stigma negatif seperti itu kan. Eh, mudah sekali ketika orang-orang yang paham bagaimana cara reach-nya untuk dapetinnya gitu kan. Ataupun itu salah satunya tadi ya kan. Tapi untuk orang-orang yang nggak tahu ya kan caranya gimana gitu kan, belum tidak mau berusaha, ya itu bakalan sulit gitu loh. Makanya ketika kalian diberikan pekerjaan, ya ini salah satu pengalaman aku juga gitu. Pengalaman aku juga yang merasakan ketika diberikan pekerjaan merasa 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 apa ya, meremehkan pekerjaan gitu, males-malesan gitu kan atau apa. Nah, akhirnya apa? Perusahaan tuh mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi mereka gitu kan. Atau yang mau berdedikasi kepada perusahaan mereka gitu. Ketika kita menunjukkan dedikasi lebih kepada perusahaan kita, pasti juga perusahaan kita akan melihat kita, oh seperti orangnya kompeten nih di dalam pekerjaan gitu kan. Akhirnya di situ diberikan achievement gitu kan. Kita menjadinya happy, work life-nya jadi balance, jadi seimbang ya kan. Dan jadinya enak gitu kan. Apalagi kalau didukung dengan lingkungan ya nggak sih? Jadi didukung dengan lingkungan pekerjaan yang happy, itu pasti bawanya happy. Tapi kalau lingkungan pekerjaannya yang kita udah ada yang julid nih ya kan, ada yang atasan marah-marah terus ya kan. Ini banyak sekali studi kasus yang memang kasus-kasus yang berita sekarang ini ya kan, yang parah sekali. Salah satunya apa? Salah satunya ada kasus yang disiram air keras itu ya kan, sampai mukanya yang kalian, kalau kalian tahu, sampai mukanya itu terkena air keras gitu kan. Itu karena ngerasa salah ya kan, ngerasa ngerasa nggak mau salah gitu, dan dimarahin dengan atasannya, nggak terima, akhirnya disiram air keras gitu kan. Ya itu karena apa tadi ya kan, karena work life dia nggak balance. Tadi yang aku bilang tadi, mental boundaries, fisik boundaries ya kan, dan juga emotional boundariesnya nggak balance, nggak seimbang ya kan. Makanya terjadilah permasalahan, problem gitu, yang sebenarnya kalau kita tidak bisa menghandle ya, itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak terduga gitu loh. Jadi sebenarnya masa depannya agak susah diprediksi teman-teman semuanya. Kita nggak tahu nih 1 menit pun ya, 1 menit ke depan atau 5 menit ya kan, 5 menit ke depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar nggak teman-teman ya kan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kok bisa ya, karena barusan tadi gue diem aja deh gitu kan, nggak ngapa-ngapain, kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Nah itu tadi, makanya yang aku fokuskan, mental boundaries, physical boundaries, dan emotional boundaries. Itu 3 aspek yang mempengaruhi work life balance tadi. Selanjutnya apa? Setelah itu merasa tercukupi ya, ini akan merujuk kepada performa kerja kita ya kan. Performa kerja kita kinerja kita akan semakin baik, akan merasa dapat achievement, akan merasa
eh, dilihat oleh perusahaan, atau misalnya di kampus, lingkungan kampus, dapat prestasi, dilihat dosen, ya kan. Dan juga apa-apa dosen kita terus gitu kan, karena ngelihat kita juga semangat dan aktif. Itu jadi poin utamanya. Oke, terus boleh next. Oke, selanjutnya adalah cara mencapai work-life balance nih. Satu, ada mindfulness dan stress management. Kita bisa melakukan meditasi, ya teman-teman semuanya, supaya apa? Mengurangi tingkat kestresan, memanajemen stres, ya. Nah, bukan hanya memanajemen waktu, tetapi manajemen stres itu salah satu jadi eh, cara utama gitu kan. Jadi salah satu jadi salah satu cara untuk mengurangi ya kan permasalahan ya. Dan juga lakukan relaksasi gitu kan. Kayak gitu ya kan. Gitu kan. Ya udahlah lanjut lagi. Atau misalnya siapa? Paris ya kan. Kamu kerjain ya meeting hari ini ya PPT harus selesai. Ya udahlah, ya udah kerjain deh gitu kan. Tapi rasanya ya udahlah relax, dibawa pernapasannya gitu kan. Dibawa, udah harus semangat soal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan energi. Satu tadi aku bilang ya, alokasikan tugas-tugas yang penting ya kan. Tulis di notes apa-apa aja yang mau kalian capai gitu, teman-teman semuanya ya. Dan juga apa-apa yang menurut kalian penting gitu ya, gitu. Bukan hanya pengelola waktu juga ya, tapi melibatkan memahami kapan waktu yang paling produktif untuk kamu kerjakan sesuatu yang ini, sesuatu yang itu ya kan, apakah tugas yang penting salah satu tersebut, dan juga pastikan istirahat dan pemulihan cukup. Next please. Pengaruh teknologi ya, ini juga penting untuk batasi penggunaan handphone juga, pakai penggunaan handphone yang penting-penting saja, supaya apa ya kan. Ini salah satunya, ini aku sering memperhatikan gitu kan, 5 menit ya, 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi deh gitu kan, mau kerja ini deh, tugas yang ini, akhirnya apa, udah mau lihat TikTok ini dulu ya kan, lewat scroll lagi, ya udahlah, ada lagi nih yang baru nih, apa nih ya kan, kita Mirjani lah atau apa ya, itu yang lagi ribut lah atau apa, seru scroll lagi itu ya. Batasi penggunaan handphone, gunakan handphone sesuai dengan fungsinya ya gitu. Kalau waktu makanya aku bilang, saat waktunya kerja kerja, saat waktunya kerjain tugas, saat waktunya apa, mengerjakan sesuatu ya kerjain sesuatu ya. Jangan sampai waktu bekerja kamu gunakan untuk main handphone ataupun sebaliknya ya. Ada waktunya. Makanya tadi apa, 50-50 ya, 50-50 ya. 50-50 gitu. Selanjutnya ada keterlibatan sosial dan dukungan keluarga. Ya, keterlibatan sosial dukungan keluarga itu penting ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya dari keluarga dan teman kita juga jaga keseimbangan, atau misalnya dukungan emosional dari dari apa, dari keluarga, itu bawahnya happy dong ya kan. Tapi kalau udah di rumah marah-marah, kita dimarahin ya kan, bawahnya kan juga emosi ya kan, bawahnya kesel gitu ya kan. Akhirnya nggak, udah di rumah dimarah-marahin dulu gitu, nggak mood lah ini kan. Nah makanya tadi aku bilang penting sekali ya, keterikatan sosial dan dukungan keluarga. Makanya cari teman itu yang happy bawaannya ya, yang bukannya kita memilih teman, tapi pilihlah teman yang satu sesuai dengan frekuensi, kedua itu yang punya energi positif ya, dan juga uh, kalau dia ngelakuin sesuatu yang positif, bawaannya pasti kita akan terdistract untuk ikutan gitu kan, teman-teman semuanya. Lanjut ke program kesejahteraan kerja. Ini satu, manajemen stres, dan atau misalnya kamu di tempat kerja ada tempat main game, atau misalnya atau apa nih ya kan, tempat fasilitas olahraganya itu pergunakan ya kan, itu bisa tahu bisa jadi salah satu dong, salah satu ya teman-teman semuanya. Ataupun jadi bikin bawanya karyawan itu jadi happy, work life balance-nya jadi lebih baik, jadi bisa mengatasi tantangan atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, berapa menit lagi aku? Masih lama nggak? Izin Kak, masih ada waktu kok. Ya, sampai jam berapa ya? Sekitar 20.40 Kak. Oke, masih ada waktu ya. Ini masih semangatnya ini, coba masih semangat nggak? Yang lain nih, ini pada dengerin aku dong ya kan? Masih semangat Alfiana, Ania, oke, masih semangat ya. Next ya, lanjut ya. Oke, next kita lanjut. Oke, di sini ada satu prioritas untuk tugas.
Ya, satu tadi aku bilang prioritasin untuk tugas-tugas fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Baik di pekerjaan, antara kehidupan pribadi gitu kan. Kamu harus netapin batasan yang jelas nih antara waktu pribadi supaya nggak terganggu untuk tuntutan pekerjaan ya gitu. Ataupun yang lagi mau bekerja ya. Itu kalian yang baru masuk masuk kerja itu pasti em, belum tahu itu ya untuk yang tuntutan-tuntutan kerja itu kalau udah bekerja itu kayak gimana ya kan. Nah, ini salah satu yang harus dipelajari lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke manajemen waktu yang efektif ya. Tadi aku bilang gunakan alat Balik, gasnya numpuk. Mas Bill. gunakan alat seperti daftar tugas ya ataupun misalnya kalender-kalender supaya bisa atur hari ataupun notes ya gitu. Supaya nggak tetap pada jalur, nggak keluar dari batasan. Terus ada delegasikan dan cari dukungan juga. Ya, tadi udah aku bilang juga harus jangan ragu buat berbagi tugas antara tempat kerja ataupun rumah ya, ataupun rumah. Harus manfaatin sistem dukungan dari teman rekan kerja atau misalnya eh, yang lain pacar ya gitu supaya nggak dinyanin beban ya teman-teman semuanya ya kan. Loh itu pacaran juga ya kan dapat dapat tambahan baterai itu ya supaya happy ya kan menjalani rasanya ya enggak sih. Oke, selanjutnya ini ada perawatan diri. Satu, perawatan diri ini, nah pastiin kamu pertahanin nih misalnya yang lagi kebiasaan sehatnya lagi olahraga teratur tidur yang cukup tapi pasti juga tidur yang cukup pasti nggak cukup nih kalian karena apa tadi itu kan ngerjain ini ngerjain itu akhirnya tidurnya jam 12 malam ataupun jam 12 ada yang baru bisa kerja dua ada juga tuh ya kan atau jam 1 atau deadline nih ngerjain nih kan nah itu kalau bisa hari itu juga diselesaikan supaya besok nggak ada lagi yang nggak ada lagi pekerjaan yang menumpuk ya gitu. Selanjutnya ada fleksibilitas bekerja ya jadilah seseorang tuh yang fleksibel gitu loh dalam hal apapun gitu karena fleksibel dalam melakukan sesuatu ataupun kamu jadi orang yang fleksibel aja gitu contoh aku jadi orang yang fleksibel jadi di saat aku di sini aku bisa ngerjain pekerjaan ini ataupun bisa jadi mengerjakan pekerjaan yang itu dalam divisi ini masuk ke divisi itu ya kan kalaupun kita ngerti ya why not gitu kan supaya juga ngebantu terjadinya hal-hal yang tidak terduga karena ya itu tadi yang aku bilang ya semenit 2 menit 5 menit ataupun 15 menit tuh nggak ada yang kita bisa prediksi kan apa yang terjadi tiba-tiba aja gitu kan nah makanya aku tadi jadilah orang yang fleksibel gitu kan supaya ketika kita di saat hal-hal yang nggak terduga ini ya itu bisa jadi bantuan ya bisa jadi bantuan untuk teman-teman semuanya ya ke depannya ya atau menolak prioritas pekerjaan dan pribadi dengan lebih efisien juga yang secara berkala gitu kan dan juga sesuatu pendekatan juga penting supaya juga uh, profesional dan kesuksesan itu kebahagiaan itu juga dapat bisa kita pertahankan dalam jangka waktu yang panjang ya gitu teman-teman semuanya next next oke ya dan juga ada pertanyaan nih apakah work life balance itu omong kosong belaka ya coba ada yang mau jawab nggak? Apakah work life balance itu omong kosong belaka gitu? Kadang kalau misalnya ala-alanya nggak sih? Work life balance gitu kan, mau nerapin work life balance. Udahlah, setelah dijalanin, udahlah omong kosong aja itu. Gini-gini aja deh hidup gue gitu kan. Nggak apa, terus nggak beraturan aja, ya kan? Iya, yang tahu-tahu aja gitu kan, yang tahu-tahu aja, bener kan? Nah itulah teman semuanya jalanin ya apa yang sedang kalian jalanin, nikmatin momen-momen yang ada. Ya, kalian harus manfaatin waktu bekerja itu sepenuhnya untuk bekerja dan waktu bermain itu untuk bermain supaya apa work life balance itu terpenuhi. Ya, ketika sudah terpenuhi pasti happy bawahnya, happiness dan kebahagiaan bakalan ada dalam diri kita dan ketika kita happy pasti kita menyebarkan nilai positif kepada yang lainnya juga atau teman-teman atau lingkungan sekitar. Oke, mungkin itu dari aku. Kita mungkin Aris mungkin nanya sisa pertanyaan kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, ini masih pada semangatnya nih teman-teman semuanya nih. Ananda, Kak Eka,
Junaidi nih tadi, juga Itu kan. yang lain di absen aku ya, itu di absen. Oke teman-teman boleh diturunkan dulu resenya karena belum dipersilakan ya. Emang nih kali dia kebiasaan Duta Inspirasi emang sangat antusias sekali mendengarkan materi dan sangat antusias untuk bisa bertanya kepada kali dia langsung gitu. Wah, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini dan tentunya disampaikan langsung oleh narasumber hebat kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Lydia Junita. Nah, ini pastinya teman-teman banyak yang ingin bertanya ya. Untuk penanya pada malam hari ini akan ada 3 orang penanya dengan raise hand tercepat. Oke, biar lebih seru ya teman-teman. Dari hitung, dari hitung dimulai dari 1, 2, 3. Boleh kali dia milih nih siapa yang mau. Oke, Farid bentar, tadi aku lupa untuk bilang ke kamu. Aku mau cari ketiga ya. Aku mau cari 3 ya tadi ya. Aku mau cari 3. Jadi aku nanti aku pilih satu orang yang tercepat supaya nanti dapat gift dari aku juga ya. Dan dapat skincare dari aku ya. Kalau dapat gift dari aku nanti ya, atau berupa OVO atau apa nanti boleh deh ya. Tapi satu orang yang cepat ya teman-teman semuanya. Jadi siap-siap kalian ya. Price-nya. Oke, nanti Faris langsung ini ya. Langsung. Jadi gimana ya nanti lihatnya? Kali dia boleh lihat di device-nya kali dia raise hand tercepat siapa gitu Kak. Emang ada ya? Di aku nggak ada nih rasanya. Nggak ada ya Kak. Jadi aku nggak Mungkin ada. tampilannya belum galeri Kak. Diubah dulu settingan Zoom. Nggak ada nih aku. Coba di kamu deh, Riz, dibantu. Oke deh aku bantu aja. Teman-teman boleh turunin dulu resenya. Oke, Kak Junaidi, Onti. Oke, udah semuanya turun ya. Mungkin biar adil dari izin videokan aja. Oh gitu ya. Buat bukti ke kali dia gitu ya. Iya, iya, boleh, 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 boleh. Tadi yang udah dapet, dikasih yang lain dulu ya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Waduh. Oke, di sini dari device Dai ada Kak Aulia nih. Boleh Kak Aulia dipersilakan. Terima kasih, Dei. Halo Kak Lydia, terima kasih atas materi yang diberikan. Sangat baik sekali dan sangat mudah dimengerti, juga tentunya sangat menginspirasi untuk kami yang sangat banyak sekali aktivitas yang bisa dibilang itu nggak balance antara work dan life-nya. Nah, Kak Lydia sekali lagi terima kasih banyak. Saya izin bertanya, Kak Lydia. Sebelumnya saya juga ingin bercerita sedikit. Saya adalah seorang mahasiswa dan juga sambil bekerja dan juga sedang menjalankan usaha di bidang pendidikan tentang baca tulis anak dan juga bimbingan akademik untuk anak-anak. Uh, Memang terkadang manajemen waktu itu sangat amat susah menurut saya dan terkadang kita sudah memprioritaskan mana mana nih yang perlu kita handle pertama, kemudian mana prioritas yang kedua seperti itu kali dia. Tetapi kadangkala memang uh, life and work balance ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan kesehatan fisik seperti itu. Apalagi kadang misalnya di kantor tuh ada tiba-tiba pekerjaan yang datang, misalnya langsung disuruh tolong kamu handle bagian ini ya, seperti itu. Kali dia saya izin bertanya, bagaimana sikap kita uh, untuk mengatasi hal tersebut apabila ada pekerjaan yang tiba-tiba yang tidak terschedule di daily activities kita lah tiap harinya kali dia. Terima kasih. Kepada kali dia silakan dijawab Kak. Lanjut, Mak. Oke, betul sekali ya. Siapa? Aulia ya. Ya, Aulia tadi memang suka ada itu salah satu tadi yang aku bilang hal-hal yang tidak terduga ya. Gitu. Bagaimana sih cara mengatasinya teman-teman? Ya, kita harus siap jadi orang yang fleksibilitas, ya kan? Yang fleksibel gitu. Jadi memang merasakan jadi orang yang fleksibel dalam menjalani suatu kegiatan itu adalah kuncinya, teman-teman. Itu adalah kuncinya ya supaya saat
saat ada momen-momen tertentu atau misalnya hal-hal tadi yang kamu tiba-tiba ada tuntutan dari pekerjaan disuruh bikin ini dan itu ya, jadilah seseorang yang fleksibilitas yang memang saat kami tempatkan dalam suatu permasalahan atau suatu kondisi kamu siap dalam menjalaninya gitu ya, jadi nggak boleh ditolak karena tahu ya kan, aduh mau gimana gitu kan, kalau misalnya ditolak tapi gimana gitu kan, jadi harus benar-benar siap ya, supaya apa, supaya work life balance-nya gitu kan bakalan seimbang ya teman-teman semuanya. Oke, jadi poin dari aku adalah fleksibel ya, harus fleksibel, harus siap, harus siap dalam tantangan, karena hidup ini penuh sekali dengan tantangan ya, hidup ini penuh sekali dengan tantangan, jadi kita harus lebih siap selangkah sebelumnya. Oke. Oke, Terima kasih iya nanti Lydia. sesuai sama janji aku ya gitu, nanti boleh kirim alamatnya ya sama aku. Oke, Terima kasih Kak Lydia. sama-sama. Oke, terima kasih Kak Aulia yang sudah bertanya dan terima kasih Kak Lydia yang sudah Terima kasih menjawab. Dai. Oke, terima kasih kembali Kak. Oke, selanjutnya boleh nih teman-teman diturunkan dulu raise-nya seperti biasa dari hitung. Boleh Kak Junedi, Kak Ontitia, Kak Mail, boleh diturunin dulu nih biar seru. Oke, dari hitung 1, 2, 3. Kak Lydia mau pilih atau gimana Kak? Oke, ini kali ya. Ada dari Papua, Kalimantan. Wow, banyak banget nih, Jabar ya. Aku mau pilih dari Papua kali ya. Yang Papua Barat Daya Kak. Boleh, boleh. Oh ya, boleh kepada Kak Alfiana, boleh mengajukan pertanyaannya, dipersilakan. Terima kasih Kak Daya Faris dan juga Kak Lydia. Materi yang sangat disampaikan itu mengena banget, terutama terkait war antara work dan life. Yang mana salah satu tadi yang dikatakan oleh Kak Lydia itu kita harus punya dukungan atau delegasi. Yang mana hal ini ketika, apakah di sini saya mau menanyakan terkait pengalaman kakak, apakah pernah misalnya butuh teman cerita tapi takut salah orang gitu, karena mungkin ada beberapa pengalaman yang sudah dilalui seperti itu Kak, kan bukan serta-merta yang kita anggap dekat itu belum tentu baik selamanya seperti itu Kak, dan sehingga kita itu tidak tahu mau cerita kemana dan akhirnya mendam sendiri gitu. Terima kasih Kak Lydia. Oke, terima kasih Kak Alfiana. Kepada Kak Lydia, silakan untuk menjawab. Oke, betul sekali ya. Namanya siapa nih? Alfiana ya. Betul sekali Alfiana. Memang di saat-saat momen yang tertentu ya, memang banyak sekali ya teman-teman yang memang sebenarnya kita ini tidak boleh mempercaya orang lain sih gitu terlalu dalam gitu kan, kecuali bahkan even keluarga kita sendiri pun kadang ya, ataupun misalnya saudara atau apa ya, aku nggak mau menspekulasikan ya kan, tapi ya banyak sekali studi kasus ataupun yang kita pelajari dari berita gitu kan, karena basicnya aku di berita, jadi aku mempelajari ini ya kan, pola pola komunikasi antara orang lain gitu loh ya kan. Jadi pengalaman aku memang ada ya, saat kita asal bercerita nih sama teman yang satu ya kan, tapi kok bisa nyampe ya ke teman yang lainnya gitu kan. Nah ini nih ya kan, untuk sebenarnya kita bisa tes sih gitu, kita bisa ngetes ya dengan cara apa ya. Satu, kita bisa ngetes orang lain itu, ataupun dia teman yang baik, ataupun seseorang yang memang patut kita percayakan ya, kita beri trust sama dia gitu kan. Caranya dengan apa? Kita bisa tes nih ya, kamu boleh ceritakan satu permasalahan kamu, dan ketika nanti itu tersebar gitu kan, ataupun yang basic dulu gitu kan, kamu akan tahu siapa yang menyebarkan menyebarkan itu, udah kamu tahu jawabannya gitu kan. Atau dua lah gitu, satu bisa dari satu itu. Yang kedua adalah keuangan juga bisa untuk ya, uang tuh bisa jadi untuk mengcross check ya, mengcross check karakter orang ya kan, uang dan satu habit dia gitu kan, habit dia. Ataupun misalnya tadi yang aku bilang, kamu coba cerita ya kan, aduh kalau aku kan kayak gitu loh, coba aku ceritain, aku kasih nih
hal momen yang terpenting ya kan, tapi yang nggak penting banget dong, yang masih sesuai dengan batasan juga dan sesuai dengan wajarnya aja gitu ya. Kalau misalnya kamu bagikan sharing ke dia, kalau misalnya itu tersebar ya otomatis ya siapa lagi ya itu nggak harus kamu percayakan lagi karena dia nggak bisa megang omongan dan kepercayaan kamu loh ya kan. Kalau misalnya teman itu bisa dia bisa menjaga kepercayaan kita, otomatis dia bakalan bisa untuk kita percayakan lebih lanjut gitu loh, ya kan? Bisa kita uh, bisa kita trust ya, kasih trust untuk mereka. Kalau misalnya seperti itu, ya udah berarti kamu cukup tahu aja, ya kan? Cukup tahu aja, nggak usah kamu peributkan atau nggak usah kamu permasalahkan, ya kan? Itu kamu oh ya udah cukup tahu gitu kan. Atau kamu tes, kamu bohong ya gitu kan? Atau misalnya kamu bohong ya gitu atau contoh aku ceritain tapi cuma cerita sama kamu loh gitu tapi kok bisa sebar yang lain juga pada tahu oh ya gitu kan terus jawabannya apa enggak aku nggak ngomong apa-apa gitu kan tapi kamu cuma cerita untuk dia otomatis kamu udah tahu dong jawabannya apa ya kan berarti udah cukup oh ya udah kamu jaga batasan dengan dia tetap temenan sewajarnya aja temenan sewajarnya aja nggak usah yang terlalu dipermasalahin dan peributkan yang penting kamu cukup tahu jadi pribadi yang cukup tahu gitu. Oke, Kak Alfiana, apakah terjawab? Ya, terima kasih banyak Kak Lydia dan Kak Dai Virus juga. Oke, terima kasih kembali. Boleh teman-teman diturunkan raise-nya terlebih dahulu. Oh ya, kali dia mungkin boleh pilih yang cowok Kak kali ini karena udah cewek nih keduanya. Sekarang boleh dipilih yang cowok ya Kak. Kak Junaidi boleh turunkan dulu raise-nya Kak. Oke, Dayi hitung. Dimulai dari 1, 2, 3. Boleh kali dia dipilih. Izin Kak masih off mic. Fajri Fajri. Boleh Fajri. Oh ini, Docik Fajri dari Kalimantan Utara. Boleh Kak mengajukan pertanyaannya? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dai sudah menyempatkan waktu untuk bertanya nih. Sama Kak Lydia juga, terima kasih waktunya. Nah, jadi kan saya mau bahas sedikit nih tadi masalah yang bahwasanya Kak Lydia itu pernah punya perasaan atau pernah resign dari pekerjaannya tuh. Nah, jadi kan kalau misalnya nih kita udah punya perasaan atau udah mulai nggak betah di suatu pekerjaan, uh, atau rasa pengen resign, pengen berhenti dari pekerjaan itu, tapi kita ini belum ada nih persiapan setelah resign mau kemana gitu. Nah, kira-kira dari Kak Lydia tuh ada nggak sih tipsnya gitu, nah, supaya tetap stay di pekerjaan itu, namun uh, kita tuh masih ada perasaan untuk resign gitu, nah, kira-kira ada nggak tips dari Kak Lydia agar kita tuh tetap uh, nyaman, tetap kerja di situ juga, karena tidak ada pilihan lain, tetap kerja. Mungkin itu aja Kak Lydia. Terima kasih. Oke, terima kasih Docik Fajri. Apakah kali dia bisa langsung menjawab Kak? Oke, sebelumnya kamu nggak betah tuh karena apa tuh? Lingkungannya kah? Atau memang nggak cocok sama pekerjaannya atau gimana nih? Kalau saya pribadi itu dari dua-duanya nih, dari lingkungannya sama pekerjaannya juga, karena karena kan saya itu waktu itu pernah melamar pekerjaan di tempat, kita melamar di bidang ini tapi diterimanya ditempatkan di tempat ini gitu. Dan itu di tempat ini tuh orangnya sedikit toxic gitu ibaratnya. Oke, dan berarti dua-duanya kayaknya ya. Oke, karena tadi namanya siapa tadi? Fajri ya. Fajri tadi kan kamu cerita tuh ya kan kamu nggak nyaman sama lingkungannya ya kan. Padahal pekerjaan itu harus
yang paling penting itu adalah life work life balance-nya itu tadi. Lingkungan yang salah satunya itu penting sekali, ya kan. Lingkungan kalau kita udah nggak nyaman lagi, ya kan, tapi banyak sekali poin-poin yang harus kita perhatikan. Salah satunya apa, mungkin finansial yang masih belum kurang stabil, jadi merasa aduh ya harus tetap kerja itu kan. Ya aku pernah di posisi itu soalnya gitu kan. Lingkungannya nggak enak, aku nggak suka, tapi gimana, namanya juga cari uang dong, ya kan, supaya apa, untuk tambahan biaya gitu kan. It's okay, ya kan. Gimana ya, salah satu mungkin permasalahan utamanya itu tadi, tapi eh, solusinya tuh kamu harus bisa mengontrol emosi, mengontrol jalan pikiran kamu. Satu, prioritasin tadi apa yang jadi prioritas, ya kan. Kamu memprioritaskan kehidupan finansial kamu, ya kamu harus tahan di situ, ya kan. Kak, tahan dulu untuk beberapa saat, ya kan, ya kan. Itu udah, nggak perlu yang terlalu memperhatikan lingkungan sekitar, ya. Aku kadang merasa kalau udah di saat seperti itu, ya, oke, aku mau bekerja, habis itu pulang, gitu kan. Atau kamu ngerasa apa nih permasalahan utama, kenapa kamu nggak nyaman di dalam kehidupan lingkungan itu, ya kan? Kalau kamu merasa nggak nyaman di lingkungan itu, atau kamu ada problem sama salah satunya, ngomongkan. Atau misalnya kamu ada problem dengan atasan, ngerasa terlalu ditekan, ya kan? Atau tekanan terlalu yang nggak bisa kamu handle sendiri, gitu kan? Ya itu harus cari problem solvingnya gimana, ya. Harus cari problem. Ya memang wajar, namanya bekerja, ya kan, jadi banyak sekali tekanan gitu loh. Tapi ya itu tadi, kita bekerja untuk cari uang. Bekerja untuk cari uang, ya kan. Tapi tekanannya kalau sudah tidak kuat, sampai jadi mentalnya terganggu, ya kan, atau fisiknya terganggu, pekerjaan jadi lembur, ya, atau nggak sesuai dengan apa yang kita terima, seperti apa yang kita terima, gitu. Kamu harus cari planning yang lain, ya. Jangan keluar dulu, tahan dulu, tapi sambil cari planning yang lain, gitu. Jadi kamu tata rapi, udah jadi pribadi yang cuek aja sama lingkungan, gitu kan. Saya mau bekerja, ya, gue datang, gue mau kerja, gue dapat uang, gue pulang. Ya, sistem yang gitu aja dulu, ya. Kalau misalnya kamu merasa ada problem, tadi permasalahannya apa? Cari problem solvingnya. Ada masalah sama teman, selesaikan supaya apa, nggak merembet ke yang lain. Karena lingkungan kerja itu mudah sekali loh, dari mulut ke mulut, ya kan, dari mulut ke mulut itu mudah sekali. Ya, kalau misalnya tadi dengan atasan, kita nggak bisa untuk melakukan apa-apa dong, ya kan. Tapi kalau misalnya dia melakukan hal yang di luar dari seharusnya di dalam pekerjaan itu, di luar dari pekerjaan, ya itu harus kamu omongkan, berani. Jadi generasi muda tuh harus berani, gitu. Pak, kenapa saya diberikan lembur dari tidak sesuai dengan pekerjaan saya? Kalau keterusan nggak boleh, katanya kan. Kalau misalnya sekali masih saya toleransi, itu anggap adalah dedikasi saya kepada perusahaan. Tetapi ketika terlalu berlebihan, itu menguras energi dan juga pikiran kita, gitu, mind kita, ya, itu akan nggak baik loh, gitu. Malah apa, jadinya ketergantungan dengan kita malah, ya kan. Makanya aku bilang tadi, ya, berapa salary yang kamu dapatkan, apa sesuai dengan tekanan kerjanya, gitu, ya kan. Kalau misalnya ya bukan soal salary yang besar atau enggak, ya kan, gitu kan. Tapi kadang aku kalau bekerja nggak munafik, aku kayak gitu loh. Aku kadang suka kayak gitu, ya kan. Karena kita manusianya nggak munafik, ya kan. Kalau sudah berlebihan, yes, itu perlu banget untuk di stop dan dicari problem solvingnya sampai kamu menemukan, kamu cari pekerjaan yang baru, ya kan. Kamu daftar dulu, ya kan. Sambil kamu kerja, kamu daftar. Ya, ini bukan cara yang baik sebenarnya aku sampaikan, ya, tapi ini adalah salah satu caraku sih, ya kan. Jadi saat kita keluar, kita udah punya backing dong, ya kan. Nggak perlu kita panting cari kerja sana sini, ya kan. Karena jujur aja kita butuh finansial dong yang efektif untuk menunjang kehidupan kita, ya kan. Nggak munafik, sekarang orang perlu sekali pekerjaan tuh dapat uang, ya kan, untuk membiayai kehidupan. Ya nggak mungkin ke toilet tapi kita bayar 2.000, 5.000, ya kan, teman-teman semua. Jadi satu itu harus tadi yang udah aku bilang, ingat kan poin-poinnya apa, ya kan. Sambil kamu tahan di sana, atau kamu cari problem solving kalau kamu misalnya memang mau bertahan di sana, ya kan, gitu. Karena apa, kamu keluar belum tentu kamu dapat pekerjaan yang lain, ya kan. Kalau kamu udah merasa fulfill dalam kehidupan finansial, oke, sampai keluar. Kalau misalnya kamu belum merasa
belum settle ya kan, dan daripada kamu settle di luar pekerjaan kamu, pontang-panting kamu nanti ya kan, mending kamu sambil cari interview lah kamu interview lah sambil kamu bekerja di sana, izin sakit kayak atau apa gitu, nggak masalah, udah ya nggak masalah ya kan, itu salah satu pekerjaan, itu salah satu yang aku lakukan. Kenapa? Kita ini bukannya dari konglomerat ya, gitu, ya kan teman-teman semuanya, bukannya dari konglomerat gitu kan, yang kita juga punya kehidupan dan kebutuhan pribadi gitu kan, jujur aja ya, nggak bener nggak teman-teman? Gimana? Siapa namanya? Fajri ya, Kalimantan Oke, Selatan. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? saya rasa cukup sudah menjawab semuanya ini. Tipsnya Ya. mungkin bisa dipakai nanti, Kak Lydia. Itu sebenarnya tips ini adalah teman-teman gimana ya? Ada baiknya, ada enggaknya ya gitu kan. Tapi ya here you go gitu loh. It's a secret ya, yang sebenarnya secara umum juga orang diam-diam pakai gitu kan. Orang diam-diam pakai gitu. Tapi untuk orang yang punya dedikasi lebih sih, atau orang yang tidak punya planning di ke depan, ya udah yang penting dia keluar aja gitu. Karena ada temen gue juga kayak gitu kan. Eh, dia ngerasa dia nggak cocok sama lingkungannya gitu kan, dia keluar aja udah gitu. Padahal tanggungan hidupnya banyak sekali. Oh, pontang-panting itu dia ya kan, pontang-panting akhirnya gitu kan, mau bayar ini gimana, biar itu gimana, akhirnya apa, ngutang sana sini. Tuh ya teman-teman, daripada kalian ini ya uh, menyusahkan diri sendiri nantinya gitu kan, tempatkanlah diri kalian ini sebagaimana kalian mau menjadi apa gitu loh. Jadi cuma diri kalian sendiri, cuma Fajri yang bisa, cuma ya yang lain yang bisa gitu kan, dengan sendirinya gitu kan, mau jadi apa ke depannya. Oke, Fajri. Oke, oke Kak Lydia, terima kasih banyak untuk tipsnya. Nanti sekiranya saya pakai di tipsnya nanti. Terima kasih Dai juga. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Kak Fajri dari Kalimantan Utara. Oke, sebelumnya Dai izin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya pada malam hari ini, dan Dai mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, dan untuk efisiensi waktu kita hanya mengambil 3 pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang tadi masih antusias untuk bertanya, bolehkah kali dia untuk bertanya lewat DM? Boleh banget yang mau bertanya lewat DM, boleh ya, nanti boleh jadi DM aku ya. Udah pada tahu ya kayaknya sosmed aku. Oke, karena kali dia sudah mempersilakan buat teman-teman yang belum berkesempatan nih untuk bertanya, boleh ya di DM kali dianya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kali dia. Oh iya, tadi aku izinnya Aris ya, tadi ada 3 orang ya, sesi yang pertama, kedua sama yang terakhir, 3 orang ya. Nanti boleh minta list namanya kirim ke aku. Oke, siap. Terima kasih banyak kali dia. Wah, selamat ya buat 3 orang beruntung kita pada malam hari ini. Kali dia, wah baik banget udah bagi-bagi rezekinya kepada orang-orang yang beruntung nih pada malam hari ini. Itulah tadi penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Kali dia Judita, yang sangat inspiratif dan luar biasa, perempuan hebat pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan rangkuman materi hari ini, seperti yang dikatakan oleh Kali dia, bahwasannya semua orang punya prioritasnya masing-masing. Nah, yang penting bagaimana cara menyeimbangkannya. Sederhananya tentang bagaimana kita bisa memanajemen waktu dan tetap fokus menjalani aktivitasnya. Tanamkan pada diri sendiri apa goal yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, kemudian tuliskan pada note masing-masing. Cakupan dari life balance lebih luas lagi dengan tercapainya kesehatan mental dan kebahagiaan secara menyeluruh. Cara menyusun semua aspek prioritas, ada 3 faktor penting nih: alokasi waktu, energi, dan investasi. Manfaat dan fungsinya, yang pertama ada kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, minimnya turnover, minimnya ketidakhadiran dalam pekerja, dan performa kerja. Cara mencapai work-life balance bagaimana sih? Dengan yang pertama, mindfulness dan stress management. Contohnya dengan meditasi, relaksasi, dan atur pernapasan. 2, pengelolaan energi. Contohnya alokasi tugas-tugas untuk bisa tetap produktif. Kemudian, pengaruh teknologi. Bataskan penggunaan HP secara berlebihan. Yang keempat, keterlibatan sosial dan dukungan keluar. Yang kelima, program kesejahteraan di tempat kerja, contohnya dengan manajemen stres, fasilitas olahraga. Kemudian yang terakhir, peduli terhadap diri sendiri dengan merawat diri dan tidur yang cukup. Sebelum kita akhiri coaching pada malam hari ini, boleh dong kali dia untuk memberikan closing statement-nya, Kak? Apakah ada? Dipersilakan.
Oke, untuk teman-teman semuanya, so happy banget untuk jadi pemateri kali ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Sedikit cerita dan juga pengalaman pribadi aku, semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya sebagai duta inspirasi dan tetap menginspirasi teman-teman yang lain, generasi muda yang lain supaya menjadi aset bangsa dan kita semua bareng-bareng merangkul diri, ya kan? Dan juga berkolaborasi ya supaya nanti juga dapat teman-teman baru ya bisa jadi kenal kenal kalian, bisa jadi kenal yang lainnya juga, dan akhirnya menambah relasi yang pastinya bermanfaat di kehidupan yang masa akan datang. Ya, aku Kak Lydia, nih nanti teman-teman kalau mau yang tanya boleh tanya sama aku melalui DM Instagram atau sosial media. Aku juga boleh diperkenankan untuk kalian tanya-tanya. Ya, atau mau share bareng juga happy banget untuk uh, berbagi kesempatan untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Lydia atas closing statement-nya. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh moderator sekaligus penutup coaching kepada operator yang bertugas. Dipersilakan. Halo operator. Oke. Oke, aku izin ambil alih ya. Jadi, oke Kak, mungkin boleh gaya menginspirasinya pertama Kak. Iya, oke. Aku izin ambil ya Kak. Izinkan tangan jari dua seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Lydia. Oke, terima kasih kepada operator yang telah bertugas. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat kepada moderator. Kepada teman-teman operator dipersilakan. Oke, Dai, boleh gaya menginspirasinya Dai. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dai. Terima kasih Onti Luna atas. Oke, nggak cuma itu loh kali dia. Ada satu lagi nih oleh-oleh spesial buat kali dia karena sudah mengisi coaching pada malam hari ini. Kira-kira apa ya? Kali dia mungkin boleh siapkan video rekaman HP. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kasih. kali dia. Kali dia Terima kasih Kak Lydia. Materinya sangat luar biasa. Iya. Selalu Kak Lydia, Ya, selalu Kak. kurang rezeki. Oke, terima kasih kepada operator yang telah bertugas. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Lydia Junita yang telah memberikan materi yang sangat menarik tetapi juga inspiratif tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada operator yang bertugas untuk melakukan dokumentasi. Oke, baik teman-teman, baik ambil ahli. Mungkin di sini ada 3 slide. Mungkin slide pertama boleh gaya menginspirasinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Slide pertama. 1, 2. Oke, boleh. Selanjutnya gaya bebasnya. Oke, slide kedua. Boleh gaya menginspirasinya. Oke. Gaya bebasnya. Oke, slide terakhir. Oke. Oke, sudah deh. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada operator yang telah bertugas. Kok bayangnya Kak? Saya ucapkan terima kasih kepada PDVPD dan fasilitator Duta Inspirasi Indonesia yang telah mempercayakan saya sebagai moderator pada coaching ke-7 malam hari ini. Tak lupa, sebelum menutup coaching pada malam hari ini, saya akan memberikan pantun nih. Malam hari minim cahaya,
kalau siang jadi kebalikannya. Salam undur dari Cakep. saya untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskur Faris Ardani selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Untuk kali dia, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mau mengisi coaching pada malam hari ini. Jika kali dia ada kegiatan habis ini, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ini. Sekali lagi terima kasih banyak kali dia. Dadah.